Seorang konten kreator Mia Planner menunjukkan rekaman para tamu hotel bersembunyi di basement saat serangan rudal di langit Dubai. Mereka bersembunyi karena khawatir terdampak perang Iran versus Israel. Tamu hotel di Dubai terpaksa tidur di basement hotel akibat hujan rudal di langit Dubai. Mereka terlihat merapikan kasur dan bersama-sama beranjak ke basement hotel. Kasur-kasur dipindahkan ke basement untuk mereka tidur. Tak hanya itu, meja dan kursi makan juga ikut dipindahkan ke basement untuk berlindung. Video ini dibagikan oleh seorang konten kreator Mia Planner yang sedang liburan di Dubai. Serikat di Riyadh, Arab Saudi diserang 2 drone Iran. Serangan itu menimbulkan ledakan dan kebakaran di kompleks diplomatik yang sangat dijaga di ibu kota Saudi Arabia. Inilah video amatir yang memperlihatkan 2 ledakan berurutan hingga menimbulkan asap hitam pekat di kompleks diplomatik ibu kota Arab Saudi. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini, namun serangan tersebut meningkatkan kekhawatiran dan eskalasi regional. Usai ledakan, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi mengeluarkan perintah berlindung di tempat untuk wilayah Riyadh dan Jeddah, serta Dahran, serta meminta personel Amerika Serikat dan pihak terkait untuk tetap berada dalam ruangan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat, memastikan bahwa pihaknya melakukan komunikasi kepada seluruh warga negara Indonesia di Iran. KBRI juga mengimbau agar para WNI tetap waspada akan terjadinya serangan-serangan lanjutan. Kami terus mencoba untuk melakukan engagement dan melakukan pengecekan langsung, tidak hanya menunggu laporan, tapi juga melakukan pengecekan secara aktif untuk mengetahui kondisi masing-masing WNI. Ya mungkin ada keterbatasan di mana tidak semua WNI juga melakukan tidak melakukan update mengenai keberadaan dirinya atau nomor telepon terbarunya. Namun sebisa mungkin kami coba untuk melakukan kontak dengan WNI paling tidak melalui tokoh-tokoh masyarakat atau simpul-simpul WNI, tidak hanya di Teheran tapi juga di berbagai kota lainnya, karena kami ingin juga mengetahui situasi terakhir dan bagaimana asesmen mereka mengenai kehidupan mereka di lokasinya masing-masing, karena at the end of the day yang mengetahui langsung, merasakan langsung mengenai ada tidaknya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan diri itu adalah para warga yang ada di lokasinya masing-masing. Kita bisa melihat pemberitaan, namun tentu itu belum tentu mencerminkan, merefleksikan keadaan sesungguhnya, sehingga kami terus melakukan engagement dan juga pada saat yang sama menginformasikan dan membuka diri apabila ada WNI yang merasa tidak aman dan perlu mencari tempat aman untuk sementara waktu, akan kami himbau untuk datang ke KBRI. Militer Iran mengkonfirmasi telah menargetkan serangan ke kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Komandan Angkatan Udara Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم Serangan udara Amerika Serikat dan Israel menghancurkan sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran. Asap mengepul saat sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran luluh lantak akibat serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat pada Senin siang. Sementara itu, sebuah kantor media di Teheran terguncang hebat akibat serangan udara tersebut. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Pemirsa, warga Teheran panik berhamburan menyelamatkan diri saat serangan udara menghantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Kerumunan warga berlarian panik menyelamatkan diri saat serangan udara tiba-tiba menghantam wilayah dekat kedutaan besar Rusia di Teheran, Iran, Senin siang. Rudal Amerika dan Israel menghancurkan bangunan, pertokoan, dan kendaraan. Dari rekaman video amatir, sejumlah jenazah korban tewas ditemukan. Warga yang mengetahui anggota keluarganya tewas berteriak histeris. Sementara sejumlah korban luka dievakuasi. Amerika dan Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran. Sementara Iran juga terus melancarkan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, di tengah situasi wilayah Timur Tengah yang terus memanas, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta warganya untuk segera meninggalkan Timur Tengah. Dalam unggahan yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut serangan Iran sebagai pengecut. At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens. Rudal Iran menghantam permukiman kota selatan Beersheba. Akibatnya, sebanyak 19 orang terluka dan sejumlah rumah rusak parah. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik sebuah rudal Iran menghantam wilayah Beersheba di Israel Selatan. Petugas tanggap darurat Israel melaporkan dari kejadian ini sekitar 19 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Pasca serangan, sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah dan puing-puing berserakan di sekitarnya. Dalam serangan, Iran mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar ini menargetkan Israel, sementara lebih dari 555 orang tewas sejak awal perang dan setidaknya 131 kota telah terdampak. Diketahui pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah termasuk di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait diserang di tengah eskalasi tersebut.